Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, baik yang ada di Dhammasala Wihara Tanah Putih ataupun di channel YouTube-nya Wihara Tanah Putih. Pada kesempatan pagi ini berbahagia sekali kita bersama-sama dapat belajar Dhamma kembali. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak yang tantrum. Tentunya hanya orang tua yang sebenarnya seperti saya juga menyadari bahwa ketika kita mempunyai putra ataupun putri untuk menjadi dewasa ataupun untuk bisa mendidik putra-putri kita dengan baik. Sebelumnya alangkah baiknya kita mengenal apa itu istilah tantrum, ya. Sebenarnya istilah tantrum itu identik dengan kemarahan, dengan amukan atau tidak mampuan. Ini biasanya terjadi pada anak-anak 6 tahun. Jadi ini masih terjadi. Tetapi jika ini dibiarkan saja, ini akan berpengaruh pada perkembangannya nanti ketika anak-anak menginjak usia sekolah dasar atau memasuki remaja, bahkan sampai nanti dewasa, nanti perilaku ini akan mengikuti. Maka sejak dini, karena usia anak ada golden age, di mana usia anak adalah usia emas, kita harus memberikan pendidikan karakter yang baik terhadap putra-putri kita. Kemudian menurut Abraham Maslow, ini seorang tokoh psikologi humanistik ya, yang menyampaikan bahwa tantrum itu lebih pada, atau yang dikenal dengan temper tantrum itu pada pertunjukan dari perkembangan emosi yang mengalami hambatan. Ini diakibatkan dari kebutuhan dasar anak akan rasa kasih sayang dan rasa aman tidak terpenuhi. Hal ini mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Karena memang Abraham Maslow ini meninjau dari teori motivasi. Jadi bagaimana dalam teori motivasi yang kebutuhan dasar itu harus terpenuhi dulu, rasa kebutuhan sandang, papan, pangan, kemudian merujuk pada rasa kasih sayang, disayangi oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan bagaimana dia dapat belajar di situasi yang aman. Maka kalau tidak, maka dia akan mengalami perkembangan emosi yang menghambat. Nanti akan saya jelaskan bahwa karena apa? Di usia 2 tahun ada kalanya mereka tidak bisa mengungkapkan emosi atau belum bisa berkata dengan lancar, sehingga orang tua itu kadang tidak tahu apa yang dimau anaknya. Jadi sekali di sini. Lebih lanjut, kita akan mengenal bagaimana penyebab tantrum. Tadi sudah dikatakan oleh Abraham Maslow, terhalangnya keinginan anak ini menjadi masalah. Jadi contoh, dia pun benda yang dia miliki, yang dia ingin beli, tapi dia tidak memiliki uang ataupun orang tuanya tidak memiliki uang ketika pergi ke pasar ataupun pergi ke kemanapun melihat sesuatu, tapi dia
dengan keinginan ingin membeli itu, tetapi tidak diperlukan. Biasanya anak itu atau kita harus menjadi bijaksana dalam kondisi anak yang menginginkan barang atau benda mainan dan sebagainya itu, kalau dia tidak punya uang ataupun uangnya itu untuk hal yang lain, orang tua janji ataupun kemudian dengan cara dia membelikan. Jadi nanti akan menjadi sarana anak ini menjadi jurus bahwa dengan dia menangis, berguling-guling, merusak dan lain sebagainya, pasti nanti dia akan dibelikan. Biasanya anak tantrum itu pada usia 2 sampai 5 ataupun 6 tahun itu dia akan melakukan luapan emosi yang demikian. Kalau bisa tidak disampaikan dengan kata-kata, dia mengungkapkan dengan gerakan-gerakan atau dengan melampiaskan emosinya dengan membanting dan sebagainya. Tetapi kita perlu menyadari bahwa tidak selamanya yang diinginkan anak itu bisa didapatkan. Ini nanti kita harus komunikasikan dengan anak. Itu yang poin pertama. Kemudian ketidakmampuan mengungkapkan itu tadi di awal tadi sudah saya sampaikan. Karena apa? Karena ya mereka masih anak usia dini. Jadi kita bisa nanti melakukan dialog. Jadi kita tidak tahu mengapa putra-putri kita itu marah. Itu sebabnya apa? Tiba-tiba marah. Ini pernah ada kasus. Jadi saya melihat ada seorang putri itu menangis. Karena apa? Ternyata dia tidak menjadi juara ketika perlombaan. Baik, Bapak Ibu. Saya ulangi ya tadi ya. Jadi penyebab-penyebab tantrum itu tadi ada yang terhalangnya keinginan anak, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ada ketidakmampuan mengungkapkan emosi, itu tadi saya memberikan contoh ketika ada anak sekolah dasar itu nangis karena tidak menjadi juara. Nah, ini kemudian itu adalah ungkapan sebenarnya anak itu belum siap menghadapi dari kekalahannya. Itu sebagai wujud tantrum juga bentuk emosionalnya. Nah, jadi orang tua juga harus memberikan edukasi pada mereka agar mereka kemudian tidak menjadi menyesal dan tidak putus asa sehingga nanti tidak ikut lomba lagi. Namanya lomba ya ada menang ada kalah. Dengan memberikan analogi-analogi yang tepat bahwa tidak semua juara kan cuma 1, 2, dan 3. Dan tidak semua peserta itu juga menjadi juara. Jadi dengan belajar, kemudian mau menghargai apa yang dikuasai ataupun apa prestasi teman kita, itu juga wujud yang harus diketahui oleh siswa ataupun oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga itu berada dalam kondisi tidak nyaman. Nah, biasanya anak yang dalam kondisi tidak nyaman, dia merasa terganggu. Nah, ini kadang orang tua itu yang di awal tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa memberikan yang sebenarnya anak belum membutuhkan. Tapi memberikan yang apa yang mereka mau. Jadi ada banyak anak sekarang di usia 2 sampai 5 tahun itu mengalami kendala emosi karena ternyata banyak anak-anak bermain telepon pintar atau smartphone yang kita miliki karena mereka tidak sabar dengan touchscreen itu, kemudian bermain game dan lain sebagainya itu menjadikan secara emosional mereka tidak sabaran. Nah, ini juga menjadi kemudian ketika hal itu ketika orang tua kemudian meminta smartphone kepada anaknya, itu anak menjadi marah karena masa dibatasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebelum memberikan kepada anak, orang tua itu harus ada kesepakatan bersama. Di mana kesepakatan ini
Harus sepakati kalau anak-anak bermain itu nanti channel YouTube-nya di mode untuk yang ramah pada anak. Kemudian kamu diberikan waktu berapa menit. Itu pun juga harus ada kesepakatan. Jadi kalau nanti orang tua tidak memberikan kesepakatan pada putra-putrinya itu sesuai dengan waktunya, misalnya 1 jam ya udah 1 jam selama 1 minggu hari Sabtu kamu boleh bermain, ataupun dalam 1 hari berapa menit 15 menit, nah, itu boleh, tetapi konsisten. Orang tua yang tidak konsisten menjadikan anak nanti bertambah tantrum, dia nanti akan menguji, dia membiarkan saja anaknya bermain itu. Nah, jadi anaknya nanti, ini sudah lebih, Bapak Ibu saya kok diam saja, maka dia akan semakin begitu. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus tahu. Kemudian lingkungan juga bisa. Jadi kalau ternyata dia melihat siapa dari saudara-saudaranya atau tetangganya itu, kalau temannya meminta segala sesuatu dengan nangis ataupun dengan mengamuk, dengan gulang-guling dan lain sebagainya, itu ternyata temannya diberi, aku mau seperti itu ah. Nah, itu. Jadi ada contoh, dan kita bisa mengenal dari Sang Buddha menyampaikan bahwa hendaknya kita itu tidak berkumpul dengan orang yang dungu. Nah, orang yang dungu ini yang orang yang tidak mengerti dhamma. Nah, dan tidak menjalankan Pancasila Buddhis, maka disebut dengan orang yang dungu. Nah, ini dalam filsafat Jawa itu ada istilah jangan dekat ini kerbau yang kotor. Nah, dalam istilah Jawa ada bahasa ojo cedak kebo gupak. Nah, jadi jangan mendekati kerbau yang kotor karena nanti kita akan terkena kotorannya. Maka ada analoginya, ini saya kutip dari Bante Utamo. Jadi kalau ada daging busuk yang ditaruh di daun pisang itu, nah, kemudian atau dibungkus di situ, nah, Bapak Ibu tentu menyadari pasti nanti daun itu juga akan ikut berbau busuk. Sedangkan kayu cendana yang dilipat dengan kertas, nanti kertasnya juga akan wangi. Begitulah pula bahwa kehidupan ini seyogjana kita juga harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jadi seperti kayu cendana, kalau orang-orang yang penuh kebajikan itu kita berkumpul dengan mereka, kita pun akan ikut wangi, akan jadi perilaku kita akan meniru perilaku orang yang baik. Sementara kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang jahat, yang suka minum minuman keras atau berkata tidak baik, sementara putra-putri kita itu belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, nanti mereka akan mengikuti. Ingat, mereka itu di usia anak-anak itu belajar dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Itu mereka merekam melalui indranya, ya. Jadi Bapak Ibu juga harus paham. Jadi bagaimana kalau belum siap, misalnya bergaul dengan, kalau anak-anak itu sudah siap, anak itu akan menolak. Mohon maaf, saya tidak minum alkohol. Mohon maaf, saya tidak berjudi dan lain ketika ketika berkumpul pada mereka. Tapi kalau sudah siap secara sadarnya, secara keyakinannya, justru mereka kalau mau menolong mereka yang tadi bergaul dengan orang yang tidak tepat, mereka akan bisa menarik. Kalau tidak siap akan terpengaruh. Kalau sudah siap, mereka dengan keyakinan kuatnya mereka tidak akan terganggu. Diajak hal-hal negatif dia tidak akan mengikuti. Oleh sebab itu maka orang tua juga harus mengondisikan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan putra-putri kita. Jadi orang tua harus menjadi model atau teladan bagi putra-putrinya. Termasuk nanti
pengasuhnya itu juga harus diajari. Tadi smartphone diberikan pada anak karena supaya anak diam. Nah, ini kan eh, tidak tepat. Nah, maka nanti edukasi juga orang-orang yang ada di sekitar anak. Jadi itu harus diberikan termasuk eh, siapa komitmen nanti orang tua agar tidak memanjakan nenek kakeknya juga tidak memanjakan, pengasuhnya juga tidak memanjakan. Ya, diam tetapi ada masalah ya. Anak diam tetapi yang jadi masalah malah apa? Secara emosional dia terganggu, kemudian dia ternyata diamnya itu karena belajar yang kita tidak dampingi akibatnya menambah emosionalnya menjadi tidak seimbang. Ya, karena bermain smartphone tadi dengan kemudian mereka mengamuk dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian sekarang bagaimana mendidik anak yang tantrum itu? Nah, tadi di awal di penyebabnya kita sudah mengamati ya, bagaimana atau menyimak. Sekarang kita juga harus tahu mengapa anak saya berguling-guling, mengapa anak saya menangis, mengapa anak saya semacam itu. Atau kalau anak putra-putrinya sudah dewasa, mengapa sekarang mudah marah dan lain sebagainya. Atau remaja dan lain sebagainya. Ini sudah remaja kok masih marah, masih tantrum. Nah, ternyata tantrum itu yang dibiarkan itu berefek menjadi anak mudah marah dan emosional. Ya, ini yang menjadi uh, tantangan bagi kita bersama. Maka kita harus tahu penyebabnya, mengapa anak saya begitu. Kita harus mengamati, mengobservasi, kemudian berkomunikasi pada mereka. Mengapa anak? Nah, ada ini termasuk nanti masuk ke sesi yang dialog yang di bawahnya ya. Sebenarnya ini ada anak yang kemudian dia tidak mau membantu ibu atau bapaknya mengasuh adiknya. Kenapa? Nah, usut punya usut itu dia kenapa nak kak kamu nggak mau membantu, kakak nggak mau membantu menemani adik lagi karena ibu memarahi kakak. Kapan? Waktu itu kakak sedang mengambilkan air minum untuk adik karena nangis di dapur, tetapi adik berjalan dan jatuh. Nah, itu kemudian ibu menyalahkan kakak, dikira kakak yang melakukan kesalahan dengan mengajak adik untuk berlari-larian sehingga eh, dia jatuh terkena meja gitu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita tidak tahu, tidak berkomunikasi, anak ya akan mengutarakan semacam itu. Akan dia cenderung menghindar dan tidak mau lagi. Dan dia beranggapan bahwa dengan adanya adik saya, orang tua menjadi tidak perhatian pada saya. Padahal dengan dilibatkan itu justru mereka menjadi apa? Mau berinteraksi dan mau uh, mendampingi adiknya. Dengan disalahkan ya mereka akan menghindar. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan orang tua? Nah, orang tua kemudian, oh ya mohon maaf, harus mau mengakui kesalahannya. Waktu itu ibu tidak tahu, maka ibu saat itu eh, berkata demikian, apa yang kamu lakukan pada adikmu itu. Nah, sekarang ibu minta maaf besok-besok kalau ada apa-apa lagi nanti sampaikan kepada ibu ya. Jangan kemudian marah pada ibu. Nah, itu kan menjadi lebih baik. Selanjutnya, orang tua juga tidak ikut emosi ya. Ketika anaknya meminta sesuatu ya atau dengan marah-marah dengan berguling aku harus minta itu gitu.
Padahal orang tua itu harus bijaksana. Jadi di awal tadi bahwa saya sudah menyampaikan bahwa kita harus jangan memanjakan anak. Karena tidak selamanya apa yang diminta anak itu bisa kita berikan. Dan kita harus menasihati mereka bahwa tidak selamanya apa yang diinginkan itu bisa didapatkan. Walaupun kita sudah berusaha, ya. Ya. Maka dengan itu anak juga harus diberitahu. Kalau mereka sedang marah-marah atau nangis, mau ngamuk di pasar atau di luarnya, ajak mereka ke tempat yang sepi. Kemudian jangan marah-marah, orang tua jangan marah di tempat yang ramai. Anak menjadi apa? Akan semakin marah karena mereka merasa tidak dihargai. Maka sebaiknya ketika di rumah dinasihati. Nak, tadi kenapa kamu marah dan lain sebagainya, atau dibawa ke tempat yang sepi itu. Jangan dinasihati itu. Nah, kalau mau merusak atau apa, kalau sedang sama ayahnya kiranya kuat, ya karena masih anak PAUD ya didekap gitu. Nah, didekap supaya mereka juga diambil ditepuk-tepuk, kemudian ada apa nak, sampaikan dengan baik kalau mau mohon sesuatu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang diperlukan. Ya karena mereka tenaganya nanti semakin kelas PAUD ya, itu yang usia 5 tahun 6 tahun ini kan sudah besar, tenaganya juga kuat juga. Tapi kalau sudah dewasa masih semacam itu, makanya kita berusaha memberikan edukasi sejak dini supaya anak kita tidak timbul kemarahan emosional di usia anak sekolah dasar sampai dengan remaja sampai dengan dewasanya, dengan belajar mengontrol emosinya. Kemudian orang tua harusnya memberikan apa? Nasihat, bukan ancaman. Tadi nasihat dengan menghargai anak juga bukan di depan umum. Tadi saya sudah sampaikan bukan di tempat orang banyak, ditarik ke tempat yang sepi itu maksudnya untuk menghargai ini, maka mereka diajak ke rumah itu sebenarnya ada unsur kita menghargai putra-putri kita. Maka kalau kita ikut marah, itu akan timbul apa? Awas nanti kamu gini-gini dan lain sebagainya. Itu kan ancaman. Kalau kamu ini Bapak tidak akan memberikan lagi dan lain sebagainya, ancaman. Tapi ketegasan di sini lebih pada yang ditekankan. Karena ketegasan itu meneguhkan apa? Kesepakatan bersama. Jadi orang tua itu harus punya kesepakatan bersama dengan putra-putrinya. Nah, karena semua itu harus konsekuensi logis. Kalau kamu marah di depan umum, kamu menjadi malu nantinya. Nah, orang tidak akan senang padamu. Nah, kemudian ketika didekap, kalau meminta sesuatu dengan itu, Bapak itu bukan tidak mau membelikan, tapi kalau Bapak sudah punya uang, kalau memang adik membutuhkan, ya Bapak akan membelikan. Tapi ingat, jangan kemudian membelikan yang betul-betul anak tidak dibutuhkan ya. Nah, ini juga menjadi PR bagi bersama-sama. Oh iya, mohon maaf tadi di sini mungkin yang menyimak itu ada yang belum menikah atau ada yang masih remaja atau belum punya putra-putri. Tapi tidak masalah, karena dengan ini kita juga bisa mengedukasi orang-orang ada sekitar kita atau yang nanti mau menikah itu sebagai persiapan. Memang di awal tadi saya menyampaikan bahwa tidak ada sekolahnya bagi orang tua untuk mengasuh anak, tetapi bagaimana kita harus siap. Ya, saya lanjutkan dari posisi ini kemudian dialog. Dialog itu perlu ya. Jadi orang tua harus memberikan dialog dengan putra-putrinya dengan memberikan pujian ya. Pujian kepada putra-putrinya. Jangan hanya tadi kalau ancaman itu hendaknya dikurangi. Justru dan kata jangan itu malah justru nanti anak akan apa? Melakukan, tapi hendaknya orang tua juga harus mengajari agar kata jangan itu diubah. Misalnya ketika anak loncat-loncat di atas tempat tidurnya. Nah, orang tua jangan bilang seperti ini, nak jangan loncat-loncat di atas tempat tidur. Nah, mereka diminta jangan itu malah mempertanyakan kenapa tidak boleh.
Nah, bilang saja, nak, kalau mau loncat-loncat di halaman rumah saja. Ayo bapak antar atau ibu antar di depan rumah gitu. Nah, jadi ubah kata jangan itu dengan hal-hal yang positif. Kemudian ini berikan kalimat penghargaan juga dan lain sebagainya. Ada contoh juga, ada kalimat penguatan. Jadi di sini ketika anak berbuat salah itu orang tua juga harus memberikan hal yang baik. Misalnya, sayang, setiap orang pernah berbuat salah. Namun cuma orang-orang hebat yang mau mengakui kesalahannya dan berusaha berubah. Itu juga bagian dari kalimat-kalimat penguatan. Orang tua juga harus mau menjadi sahabat, jadi ngobrol bareng. Nah, istilahnya ngopi, olah pikir ya. Jadi di sini. Kemudian menjadi sahabat yang baik. Jadi ini nanti terkait dengan pola asuh. Orang tua yang baik itu akan memberikan pola asuh nanti demokratis. Jadi akan menjadi sahabat bagi putra-putrinya. Saya lanjutkan. Inilah pola asuh yang kita kenal saat ini. Kalau permisif itu ya pola asuh yang di mana dia membiarkan saja. Jadi anaknya cenderung mau berbuat apapun, terserah. Yang penting saya punya kewajiban sebagai orang tua sudah menyekolahkan anak. Nah, jadi kadang anak mau berbuat yang salah pun dibiarkan. Kalau otoriter, semua ya harus mengikuti kehendak orang tuanya. Nasihat orang tuanya semua harus dipatuhi. Pokoknya anak harus manut pada saya, pada orang tuanya, itu otoriter. Nah, kedua hal ini ya, jadi kedua ini, yang permisif dan otoriter itu lebih baik tidak digunakan, tapi pada yang demokratis, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Demokratis itu memberikan kebebasan tapi bertanggung jawab, dan orang tua menjadi sahabat bagi mereka. Dengan begitu anak menjadi lebih dekat dan anak akan apa? Mau menyampaikan hal-hal yang sekiranya mau disampaikan pada orang tuanya. Jadi tidak ada rahasia, tidak ada dusta di antara kita. Karena apa? Demokratis ini. Nah, jadi ada keterbukaan, ada saling kepercayaan di sini. Ya, karena tidak ada ancaman dan tidak ada pembiaran di sini. Kalau anak-anak dibiarkan cenderung nanti secara emosional nanti bisa tidak terkontrol. Kalau otoriter juga awalnya anak ini akan patuh-patuh saja, tetapi ternyata menjadi pembangkang gitu. Ya, tapi dengan pola demokratis memberikan pilihan-pilihan alternatif dan mereka bisa mempunyai hak suara dan mereka juga diberikan kepercayaan yang bertanggung jawab. Nah, maka mereka juga akan menghargai orang tuanya dan menjadi sahabat baik bagi orang tuanya. Selanjutnya, kita akan masuk pada apa yang diajarkan Buddha, bagaimana peranan orang tua dalam mendidik anaknya. Ya, jadi di dalam Sabrahmaka Sutta, Anguttara Nikaya ini Buddha menyampaikan bahwa orang tua itu adalah laksana Dewa Brahma. Jadi ibu dan ayah itu adalah guru pertama. Maka tidak salah bahwa yang mengajari budi pekerti, yang mengajari hal-hal kebajikan yang pertama di keluarga itu adalah orang tua mereka. Dan kalau ini tidak diberikan orang tua, anak akan mengambil dari luar. Maka posisi sebenarnya dalam proses pendidikan, pendidikan ini orang tua menjadi hal yang pertama di sini. 40% itu dari orang tua. Sedangkan nanti 20% itu dari siapa? Sekolah. 20% lagi dari apa? Lingkungan. 20% lagi dari siapa? Teman bermain. Nah, di sini. Nanti ini, kalau ini tidak diberikan,
dalam wujud pendidikan ini akan diambil dari apa? Dari lingkungan atau tempat bermainnya. Maka tidak salah bahwa tadi kalau orang tua membiarkan anak untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, yang diibaratkan sebagai orang yang dungu, dia akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Nah, di sini. Padahal orang tuanya baik gitu. Nah, baik, saya lanjutkan. Maka peran peran orang tua itu sangat penting karena adalah guru pertama. Maka di dalam keluarga orang tua itu mempunyai peran pendidikan yang dominan 40% ini. Kemudian orang tua itu dikatakan di dalam segala wada sutta di Kanikaya itu mempunyai 5 kewajiban dalam mendidik putra-putrinya. Yang pertama adalah mencegah putra-putrinya untuk berbuat jahat. Nah, ini harus dilakukan oleh orang tua. Ya. Mencegah berbuat jahat berarti apa? Orang tua itu harus mendorong putra-putrinya nanti untuk ini berbuat kebajikan. Tetapi karena orang tua itu adalah guru pertama, apa yang harus dilakukan? Karena di sini, jadi dengan rasa kasih sayang, dengan rasa belas kasihan, maka orang tua itu harus apa? Mencegah putra-putrinya untuk melakukan perbuatan buruk. Ya, ini dikatakan juga di dalam Tiga Nikaya. Kemudian hendaknya juga orang tua itu dalam mencegah anaknya berbuat jahat juga harus mau menegur putra-putrinya ketika dia melakukan kejahatan. Jangan dibiarkan saja, ya. Nah, di sini contohnya ada Pangeran Abaya di dalam Abaya Kumara Sutta, ini Majjhima Nikaya. Sang Buddha menanyakan ketika putra-putrimu itu tidak ada pengasuhnya, tetapi di rumah dia memasukkan batu ataupun kerikil, kayu atau kerikil ke dalam mulutnya, apa yang harus kamu lakukan gitu. Sang Buddha bertanya kepada Pangeran Abaya, apa yang dilakukan Pangeran Abaya bilang, saya akan mengambilnya dengan sekuat tenaga. Kalau anak itu tidak mau mengeluarkan, saya akan mengeluarkannya dengan apa? Dengan tangan saya, walaupun itu akan membuat anak saya terluka. Nah, itu. Kadang memang ketika anak berbuat yang tidak baik, ketika apalagi dia akan menangis, ya lebih baik dia menangis sekarang nggak apa-apa daripada menangis nanti ketika menyesal ketika sudah dewasa. Jadi jangan sampai menyebabkan anak kita tersesat. Dan usaha belas kasihan. Tadi Pangeran Abaya kemudian menyelamatkan putranya, gitu kalau dengan penuh cinta kasih. Kemudian ini juga ada kisah yang menarik, Bapak Ibu. Jadi ada kisah ketika ada seorang anak kecil yang mempunyai kebiasaan mencuri. Kemudian dia di suatu kerajaan itu dia mencuri awalnya mencuri bolpoin, kemudian orang tua membiarkan saja. Esok harinya mencuri bolpoin, orang tua tersenyum, cukup. Semacam itu kemudian setelah dewasa karakter mencuri ini akan menjadi terbentuk, anak menjadi suka mencuri, apa yang jadi suka mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Kemudian suatu ketika ketahuan oleh raja bahwa barang-barang yang dicuri anak ini suka mencuri, dan anak ini kemudian apa? Tertangkap ketika mau dieksekusi karena perbuatan mencurinya. Karena mau dihukum, dia nggak mau disalahkan. Ya, saya tidak mau dipenjara karena saya tidak bersalah. Mengapa? Dia mengatakan yang bersalah adalah orang tua saya. Karena orang tua saya membiarkan saya untuk mencuri. Ketika saya mencuri, orang tua cuma tersenyum, diam saja, atau kadang bilang
baik-baik saja begitu. Berarti kan orang tua apa membiarkan atau mendorong anaknya untuk berbuat jahat tadi. Nah, bukan melarangnya. Ini juga dikatakan di Ambalatikara Rahula Wadasuta Majjhima Nikaya itu hendaknya orang tua itu harus apa mendidik anak dengan begini. Kalau perbuatan buruk itu merugikan diri sendiri, orang lain maupun keduanya ataupun makhluk lain ataupun keduanya itu adalah melakukan perbuatan yang buruk. Sedangkan perbuatan itu bermanfaat bagi dirinya, makhluk lain maupun keduanya itu dapat dipertimbangkan sebagaimana perbuatan yang baik. Itu yang mencegah perbuatan jahat. Kemudian yang kedua mendorong anaknya, putra-putrinya untuk berbuat baik. Ini di sini dikatakan bahwa orang tua itu harus memberikan apa? Pendidikan yang baik kepada putra-putrinya. Nah, jadi tugas orang tua adalah mendukung anaknya untuk selalu berbuat baik. Daripada nasihat saja, nak buang sampah di situ. Nak habis bangun tidur harus dirapikan tempat tidurnya. Lebih baik kita memberikan contoh atau teladan. Nah, jadi 1000 nasihat kalah dengan 1 kali contoh. Lebih baik orang tua memberikan contoh daripada hanya memberikan nasihat-nasihat yang di situ kemudian tidak tercermin di dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu ini juga dikatakan bahwa dalam contoh kemoralan ini ada hartawan Anatapindika itu mempunyai putra laki-laki, di mana anak laki-lakinya itu dia didorong untuk dapat berperilaku yang praktik kemoralan dengan menjalankan uposatha. Nah, kemudian Anatapindika ini menganjurkan bahwa anaknya untuk menekan dhamma dari Sang Buddha. Tetapi anaknya sebenarnya nggak mau, tetapi yang dilakukan oleh orang tuanya dengan memberikan apa? Dengan memberikan hadiah. Nanti kalau kamu mendengar dan bisa menceritakan apa yang diajarkan Sang Buddha, nanti Bapak kasihkan hadiah. Nah, kemudian anak dibawa diajak ke wihara lagi, dikasih hadiah. Lama-kelamaan setelah menjalankan kebiasaan positif, ternyata anaknya mencapai kesucian, tingkat kesucian Sotapati. Akibatnya anak sudah tidak perlu lagi. Nah, begitu. Dan mendorong berbuat baik ini bisa juga orang tua mengajak putra-putrinya ke wihara untuk mengikuti sekolah minggu, kegiatan remaja dan sebagainya. Kalau kegiatan sekolah minggunya kurang menarik, orang tua perlu terlibat, ya boleh saja orang tua ikut menjadi pengasuh atau memberikan saran-saran masukan bagi pengurus sekolah minggu bagaimana baiknya. Atau kegiatan bisa tidak hanya di wihara, field trip, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dilakukan. Itu mengondisikan anak untuk mengenal kebajikan, bertemu dengan orang-orang baik, yaitu di wihara. Kemudian yang selanjutnya melatih dalam profesi. Jadi ingat bahwa tugas besar yang harus diberikan oleh orang tua yang nomor 3 adalah melatih anak untuk memiliki profesi. Jadi kalau sekarang ini diberikan supaya apa? Supaya anak bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tuanya lagi ketika nanti remaja ataupun dewasa. Nah, ini penting sekali melatih anak untuk memiliki suatu profesi. Kalau zaman dulu itu orang tua ketika orang tuanya menjadi petani ya mendidik anaknya menjadi petani. Orang tua menjadi pedagang mendidik anaknya menjadi pedagang. Nah, kemudian yang ada sekarang adalah semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang, orang tua itu juga sebenarnya harus memberikan kebebasan pada anak untuk memilih memilih profesi sesuai pilihannya, sesuai bidangnya, bakat minat yang dia miliki. Nah, dengan
dibekali dengan pendidikan-pendidikan yang layak, maka menjadi orang tua juga harus memberikan bekal-bekal pada anak. Karena banyaknya bekal, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak-anak jadi apa? Nanti bisa menguasai berbagai bidang. Jadi dia tidak menjadi gaptek atau gagap teknologi ataupun nanti menjadi kesusahan dalam mencari mata pencaharian atau berusaha atau mengembangkan karirnya. Kalau dia hanya menguasai satu pengetahuan atau keterampilan, ya dia hanya akan terkungkung di situ. Kalau tidak ada, nanti sementara dia tidak mau melakukan yang lain, profesi yang lain, ya dia menjadikan tidak berkembang. Maka dia harus belajar yang banyak. Ya, sesuai dengan minatnya juga ya. Jadi kita sebagai orang tua itu mempunyai kewajiban menyekolahkan putra-putri kita itu supaya putra-putri kita itu mempunyai bekal untuk hidup. Ya, selain di atas tadi bekal-bekal nilai-nilai religius, nilai kemoralan yang kita ajarkan mulai teladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebenarnya kalau yang mencarikan pasangan yang pantas baginya itu sebenarnya nanti nasihat-nasihat ini biasanya diberikan kepada orang orang tua menjelang apa itu anaknya remaja atau menjelang anaknya dewasa itu diberikan nasihat-nasihat ini. Tapi yang dikatakan di sini bukan berarti dalam mendidik anak tantrum ini anak kemudian dibiarkan saja mendidikan memiliki pasangan yang memilih pasangan yang seadanya. Karena orang tua juga ingin melihat putra-putrinya bahagia. Tentunya mereka bisa memilih ya. Jadi orang tua mengizinkan putra-putrinya untuk memilih pasangan yang sesuai ya, baik dari kemoralan, kemapanan, mempunyai apa karakter yang baik itu juga. Karena orang tua juga tidak ingin melihat anaknya sengsara, makanya dia mempunyai kewajiban untuk menunjukkan, mengizinkan putra-putrinya mendapatkan pasangan yang sesuai. Kemudian menyerahkan warisan pada tepat waktu ini maksudnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi warisan tepat waktu itu warisan dari orang tua itu sebenarnya jangan ditelaah bahwa warisannya itu hanya bersifat warisan materi saja, harta benda. Jadi kalau harta benda itu harusnya diberikan pada waktu yang tepat ketika orang tuanya masih hidup. Nah itu. Tapi warisan itu juga bisa bentuk nasihat. Nah, jadi perilaku-perilaku positif yang diajarkan oleh orang tua tentang kebajikan itu juga apa? Warisan. Makanya dalam tradisi itu kita diajarkan untuk selalu menghormati orang tua karena guru pertama di sini dan itu ada warisan kebajikan yang sudah diajarkan. Nah, maka 5 kewajiban ini hendaknya harus kita lakukan sebagaimana kita menjadi orang tua bagi putra-putri kita dalam mendidik. Selanjutnya, ini slide terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah mendidik, hasilnya itu seperti ini. Jadi akan menghasilkan macam-macam anak. Ya, jadi menurut Putasuta dalam Itiwutaka itu ada 3 macam anak. Anak yang berkualitas tinggi, anak berkualitas serupa, anak berkualitas rendah. Dengan pendidikan yang kita berikan itu akan terbentuk 3 kualitas ini. Jadi anak berkualitas tinggi di mana orang tua yang tidak mengenal Buddha Dhamma atau tidak berkeyakinan pada Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha dan tidak menjalankan Pancasila Buddhis, tetapi putri atau putranya itu berkeyakinan pada Buddha Dhamma dan Sangha, kemudian menjalankan Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan atau mengkonsumsi zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi anak yang orang tuanya tidak mengenal Dharma, tapi dianya mengenal Dharma, itu anak yang berkualitas tinggi.
Jadi yang kedua, berkualitas serupa, yang ini, di mana orang tuanya itu berkeyakinan pada Buddha Dhamma dan Sangha, dan menjalankan Pancasila Buddhis, anak itu juga berkeyakinan pada Buddha Dhamma dan Sangha dan berkeyakinan pada dan menjalankan Pancasila Buddhis. Itu. Jadi kualitas antara bapak, ibu, orang tua dengan putra-putrinya seimbang, maka serupa. Berkualitas rendah itu di mana apa? Orang tuanya berlindung pada Buddha Dhamma dan Sangha, menjalankan Pancasila Buddhis, tetapi putranya atau putrinya itu tidak berkeyakinan pada Buddha Dhamma dan Sangha dan tidak menjalankan Pancasila Buddhis. Nah, maka posisi kita di mana sekarang ini? Tentunya harapan kita adalah posisi kita di sini, Bapak Ibu. Ya, harapan kita di sini agar putra-putri melalui pendidikan ini bisa terbentuk betul-betul kita mempunyai kualitas serupa sehingga dalam proses pendidikan ini kita menjadi berhasil. Sebelum berakhir, saya akan mengutip dari Mahatma Gandhi. Jadi, apa yang sebenarnya kita lakukan dalam usaha mendidik agar anak-anak tidak tantrum dan di usia dewasanya dia berkembang juga secara mentalnya menjadi mental yang baik, maka orang tua itu harus memiliki prinsip 3H, ya. Head, heart, dan hand. Jadi heart itu berarti bagaimana pendidikan yang pantas mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan otak itu harus diberikan kepada putra-putri kita. Heart yang kedua ini adalah mendisiplinkan mereka untuk menjadi baik hati dan menjadi peka terhadap orang lain ataupun makhluk lain. Sedangkan yang ketiga, hand itu berarti melatih mereka untuk menggunakan tangan-tangan secara efisien agar mereka dapat dilatih untuk profesi berdasarkan talentanya. Nah, begitu Bapak Ibu, mari kita berusaha menjadi putra kalau menjadi putra putri yang baik bagi teman-teman yang masih belajar, kalau memiliki anak, bagi Bapak Ibu, mari kita memberikan pendidikan yang baik bagi putra putri kita sehingga putra putri kita itu bisa menjadi anak-anak yang mempunyai kualitas serupa dengan kita. Terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam diskusi Dhamma ataupun ceramah Dhamma dalam pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.